penerimaan komisioner KPK itu saya tidak daftar. Ya. Setelah dilakukan pengumuman 1 bulan, pelamarnya kalau tidak salah 266, panselnya merasa kurang, pengumumannya panjang. Nah, kelihatannya pansel itu sudah di dalam sepakat supaya yang daftarnya yang potensial diteleponi. Kalau tidak salah yang ditelepon 50 orang, salah satu termasuk saya. Jadi saya itu daftarnya di pendaftaran terakhir, jangan itu. Nah, tahu-tahu kok berinding aja malah jadi ketua gitu. Terima kasih Ibu. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya perlu menyampaikan, saya ini jadi KPK itu betul-betul sesuatu yang tidak saya perkirakan gitu loh. Karena seperti saya ceritakan ke kode-kodenya sudah. Ceritanya pengumuman penerimaan komisioner KPK itu saya tidak daftar. Ya. Setelah dilakukan pengumuman 1 bulan, pelamarnya kalau tidak salah 266, panselnya merasa kurang, pengumumannya panjang. Nah, kelihatannya pansel itu sudah di dalam sepakat supaya yang daftarnya yang potensial diteleponi. Kalau tidak salah yang ditelepon 50 orang, salah satu termasuk saya. Jadi saya itu daftarnya di pendaftaran terakhir, jangan itu. Nah, tahu-tahu kok berinding aja malah jadi ketua gitu. Jadi betul-betul, dan Anda tahu semua saya nggak punya latar belakang hukum. Karena saya dari teknik sipil, kemudian memang pergumulan saya selama karir saya banyak di pengadilan. Jadi mulai tahun 2003 sampai 2015 itu banyak sekali saya menangani masalah pengadaan. Jadi sistem-sistem yang sekarang ada itu berarti tinggalan saya. Nah, jadi ceritanya begitu. Nah, kalau berkaca dari pengalaman itu, jangan kita memberikan karpet kepada orang atau individu tertentu, karpet merah. Tapi semuanya itu harus didasarkan pada hasil tes, hasil wawancara, hasil penelusuran track record, kemudian masukan-masukan dari masyarakat. Kecewanya pada waktu 2019 itu pengalaman saya. Bukti sudah ada, panselnya tidak mau mengambil. Kita suruh ngambil di KPK, tidak mau ngambil. Kejadiannya memang kita bisa lihat 2019 itu, karena track recordnya tuh di KPK pengalamannya itu sudah banyak sekali. Deputi KPK kirim surat, saya sendiri menghubungi. Bahkan, mohon maaf, waktu itu saya sudah membuat surat terbuka pada Pak Jokowi kalau Anda ingat. Sama sekali nggak digubris itu masukan itu. Ya, jadi akhirnya yang 2019 kita bisa menyaksikan hasilnya. Nah, kemudian yang perlu juga menjadi pemahaman nanti, pimpinan KPK itu kolektif kolegial. Ya. Jadi tidak seperti waktu saya duduk jadi kepala LKPP. Saya pun semuanya ikut, gitu kan. Nah, kalau di KPK itu enggak. Nah, mungkin juga karena saya didasari nggak punya latar belakang hukum, jadi saya selalu ajak teman untuk membicarakan apa yang waktu dibutuhkan. Jadi kolektif kolegial zaman saya itu betul-betul kita terapkan supaya tentang terjadi, walaupun yang namanya kolektif itu nggak selalu harus terima setuju semua, karena pernah kita kemudian voting juga, akhirnya 3-2 itu juga pernah, ya. Nah, tapi itu selalu diterapkan pendekatan itu supaya kemudian tidak terjadi yang menonjol itu hanya satu orang, menonjol kemudian bikin salah, itu sangat memprihatinkan itu. Jadi tolong nanti kolektif kolegial itu menjadi pedoman teman-teman pada waktu sudah terpilih. Kalau menurut saya, walaupun 40% itu kalau ada perwakilan 1 atau 2 dari penegak hukum, karena perwakilan itu ada positif ada negatifnya. Ya, negatifnya ya tadi nanti terlalu dekat dengan instansi di mana mereka berasal. Tapi positifnya kalau kita gabungkan dengan mereka itu kemudian bisa cepat sekali. Karena mereka di dalamnya sudah tahu harus kemana, gitu ya. Jadi ada positif ada negatif. Jadi kalau saya jangan taruh banyak, jangan 1 atau kasih, saya pikir masih cukup baik. Nah, yang kemudian yang tidak kalahnya, ini yang belum terwujud ya, yang selama saya jadi komisioner KPK pun juga belum terwujud,
kalau belum dirubah ya, dan dua-dua itu 9-nya merubah. Ya, yang bahwa KPK itu sebagai koordinator. Masih ya. Nah, itu masih itu yang belum pernah terwujud. KPK itu sebenarnya koordinator dari penegak hukum dalam hal pemberantasan, dalam hal penindakan korupsi. Artinya koordinator itu apa? Mestinya dalam hal korupsi, KPK itu ya ada polisi, dia kejaksaan. Tapi Anda tahu sendiri kan, ini saudara yang dikoordinasikan itu jauh lebih besar, jauh lebih powerful dari KPK. Makanya dulu ada di Calapan Buaya itu karena memang mereka besar sekali kan. Jadi memang susah. Bahkan saya pernah memperkenalkan yang namanya satu sistem yang sebetulnya online ya. Gimana kalau mulai pendidikan menjadi pendidikan, nanti pendidikan berjalan, itu semuanya diinfokan secara online ke KPK itu juga nggak jalan. Padahal maksud saya kalau itu berjalan, tinggal menginfo aja, kami melakukan penyelidikan ini. Kamu nanya itu kita di KPK kan punya gambaran teman-teman di masing-masing kemudian melakukan apa sebetulnya. Itu juga nggak bisa jalan. Nah itu kalau kita bisa diterapkan betul-betul KPK sebagai koordinator itu akan sangat bagus kan. Nah ini harapan saya. Oleh karena itu kalau lihat untuk orangnya sih sebetulnya banyak yang potensial, ya kan. Jadi ya kita harus optimis lah. Mudah-mudahan yang terpilih nanti 10 orang kepada presiden, kemudian presiden menambahkan ke DPR 10 orang, DPR memilih 5 orang, ketemu orang yang betul-betul menegakkan anti korupsi dan data korupsi waktu-waktu yang akan menyala. Kondisinya seperti yang digambarkan Diki tadi memang sekarang ini dalam titik nadir. Nah, titik nadir itu walaupun juga tidak pentingnya juga peran dari pemerintah juga perlu kita salahkan, ya kan? Karena Pak Jokowi di periode pertama kan bagus sekali. Sampai yang namanya IPK-nya 40 kan, itu kan bagus sekali. Ya pada waktu periode kedua kan yang dilakukan tidak seperti yang periode pertama. Kalau dulu periode pertama milih menteri pernah konsultasi dengan KPK, yang kedua sama sekali enggak, ya kan? Nah, kemudian yang kedua sebelum menjalan kedua dilakukan revisi undang-undang KPK. Andai revisi undang-undang KPK itu juga menghilangkan dukungan civil society pada KPK. Ingat nggak? KPK diisukan dengan sarangnya Taliban. Nah itu caranya Taliban itu teman-teman civil society itu buahnya waktu yang tinggal KPK itu KPK berjual dirian nggak ada civil society yang dukung itu gara-gara KPK sarang Taliban itu. Padahal kalau kita lihat kan ya hanya 12 orang ya pakaiannya kelihatan matanya yang dari 1.600 orang kan sebetulnya nggak mungkin lah itu sarangnya Taliban. Karena kalau Anda ingat saya pernah mengundang Gus Muafik untuk ceramah di KPK apa kan? Kalau Anda ingat untuk menetralkan, tapi terlanjur rusak. Dikira KPK itu sarang Taliban betul gitu. Nah kemudian setelah dukungan dari civil society melemah, dilakukan revisi undang-undang KPK berjuang sendirian waktu itu. Mungkin dengan Gerel gitu. Tapi civil society yang lain kemudian tidak ikut berpartisipasi pada waktu itu. Nah, itu pengalaman saya yang kemudian bisa menjadi pelajaran bagi Fansel ini ya. Jadi setuju, penelusuran track record penting sekali. Penting sekali. Bukan hanya dari Wikipedia atau apa, tapi kalau perlu didatangi tempatnya dia pernah bekerja, didatangi rumahnya, itu penting sekali untuk kita mengetahui track record dari masing-masing calon tadi. Kemudian saya juga setuju kalau tidak terlalu dominan terhadap aparat penegak hukum, tapi ada perwakilan sih, bukan sesuatu yang haram ya, ada perwakilan yang ada di dalamnya bukan sesuatu yang haram. Dan kemudian saya sangat harap itu tadi fungsi sebagai koordinator itu bisa betul-betul ditegakkan. Kalau itu bisa tegak, insya Allah KPK itu akan menjadi disegani lagi di waktu-waktu yang akan datang. Bahwa sebaiknya tidak menggunakan karpet merah untuk dari institusi mana, tapi sebaiknya berdasarkan hasil dari tes. Hasil dari tes itu yang menjamin bahwa nanti misalkan hasil dari tes itu memunculkan dari instansi itu kan kita nggak bisa nolak. Dan saya juga tadi di dalam paparan saya juga menyampaikan sebetulnya kalau perwakilan dari instansi pun ada positifnya dan negatifnya ya.
Positifnya gitu, kalau kita berhubungan dengan mereka, kemudian mereka tidak tahu dalamnya, jadi jauh lebih mudah. Apalagi dikaitkan dengan keinginan saya untuk KPK itu masih berfungsi sebagai koordinator. Itu kan mendorong instansi masing-masing ikut berpartisipasi baik untuk pemberantasan korupsi dengan koordinasinya di KPK. Nah, jadi saya tidak menyarankan itu harus dari instansi mana sebagai hasil tes. Tapi bayangan saya waktu saya menjadi komisioner akan sangat baik kalau kemampuan dari para komisioner itu variasinya tuh. Jadi seperti saya sangat berkecimpung di pengadaan. Pak Saud sebenarnya waktu itu di intelijen gitu kan. Pak Laudi sama Bu Basaria di hukum gitu kan. Jadi terus Pak Alexander Marwata waktu itu kan di bekas orang BPKP. Jadi kalau bervariasi seperti itu di dalam komisioner kemudian kemampuannya ini sangat saling mendukung. Jadi jangan dari satu sisi aja ahlinya dari mana, apalagi jangan menjagokan kemudian hanya dari penegak hukum misalkan. Tapi kalau mereka misalkan dari hasil tes memang masuk, ya kita tidak bisa menolak. Itu yang kenyataan yang harus kita terima. Tapi saya berharap sebetulnya pada waktu nanti pansel mengusulkan 10 orang pada presiden dan akan dipilih DPR menjadi 5 orang, itu betul-betul kemampuan dari masing-masing komisioner yang diusulkan itu sangat bervariasi. Jadi bukan hanya dari satu bidang, bukan hanya dari satu instansi, tapi sangat bervariasi. Mudah-mudahan dengan cara begitu kemudian KPK yang akan datang kemudian bisa harapan pada kita bahwa KPK akan lebih bagus di waktu-waktu yang akan datang, karena memang ya sekarang seperti yang digambarkan Mas Diki tadi, kita sedang berada di tematir, ada komitmen yang kuat dan mereka harus kemudian betul-betul berdasarkan nurani bekerjanya. Karena berdasarkan nurani itu ya kita bisa menghindari, bisa menghilangkan yang namanya conflict of interest, yang namanya ketidakjujuran, itu bisa kita hindarkan dengan baik. Mungkin itu saran saya.